Teruntuk buat semua wanita hebat yang sedang hamil. Terkhusus buat suami tercinta. Bismillah. Saat si dia hamil, mungkin dia gak banyak bercerita. Tapi bukan berarti dia selalu sedang baik-baik saja. Ada kalanya dia cukup waras untuk tidak mengeluh. Karena tahu percuma mengeluhkan rasa yang tidak bisa dibayangkan oleh pasangannya. Tapi ada kalanya dia mungkin cukup lelah sehingga tanpa sadar keluhan-keluhan itu keluar begitu saja. Rasa yang dialami dia yang sedang hamil tentu saja hanya bisa dirasakan oleh yang pernah hamil juga. Karena rasa tersebut begitu spesial dan spesifik. Mual saat sakit beda sekali dengan mual saat hamil. Kaki bengkak karena kecapean berolahraga beda sekali dengan kaki bengkak saat hamil. Ngilu bagian punggung, pinggang, selangkangan dan lain-lain yang bukan karena penyakit, tapi memang karena bagian itu sedang berproses menyiapkan tempat bayi dan jalan lahir. Selera makan yang kadang ingin pedas, kemudian ingin manis, lalu ingin asam, lanjut merasa pahit. Bukan karena dia ingin menguji kesabaran pasangannya. Dia sendiri mungkin heran dengan apa yang dia rasakan. Saat dia benar-benar memakan dengan lahap apa yang dia inginkan, fahami bahwa itu bukanlah suatu yang hal mengada-ngada. Saat ia mulai kesulitan untuk sekedar beranjak dari kursi atau tempat tidur, uluran tangan sangat dirasakan membantu. Terlebih karena dia merasa bahwa pasangannya turut berempati terhadap kesakitan yang mungkin sedang ia rasakan. Saat ia mulai lambat berjalan, kadang ngos-ngosan, sesekali mencari pegangan, gak usah heran. Dia membawa berat yang meskipun secara timbangan kamu anggap gak seberapa, tapi berat tersebut tidak bisa disimpan atau dipindahkan meskipun sekejap. Berat yang harus dibawa kemanapun dalam posisi apapun. Mungkin dia kesulitan untuk sekedar berjongkok, untuk mengangkat kakinya saat berwudu, bahkan untuk menggunting kuku kakinya sendiri. Mungkin dia kesulitan untuk sekedar berjongkok. Di saat jongkok adalah posisi yang paling dia hindari. Seiring semakin besar perutnya, justru keadaan harus buang air kecil yang semakin sering membuatnya harus bolak-balik ke kamar mandi bahkan beberapa kali di malam hari. Dibanding apa yang dia ucapkan, percayalah, lebih banyak yang dia pendam sendiri. Di balik semua rasa lelah dan sakitnya, dia penuhi hatinya dengan penuh rasa syukur dan sukacita, karena dia tahu insya Allah akan hadir makhluk mungil yang selalu dia cintai sepenuh hati dari sebelum hadirnya. Dia begitu antusias menyiapkan tempat untuk bayinya, keperluan bayinya, berusaha melakukan yang terbaik sebagai seorang ibu. Mungkin dia sesekali nampak sedih dan takut, nampak khawatir. Jangan engkau kecilkan dan remehkan perasaannya. Karena kamu sedikit pun tidak terbayangkan apa yang dia hadapin. Mungkin kamu pernah menemaninya dalam proses melahirkan sebelumnya, saking indahnya yang teringat hanyalah saat akhirnya bayi keluar dengan selamat. Tahukah apa yang berkecamuk dalam pikirannya? Ini adalah hidup dan matiku. Rasa sakit yang memang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manapun. Bantulah dengan doa selalu. Dia yang mungkin biasanya manis mendadak muram. Dia yang mungkin biasanya sigap mendadak lelat. Dia yang mungkin biasanya fokus mendadak pelupa. Dia yang mungkin biasanya harum mendadak malas berhubungan dengan sabun mandi dan parfum. Dia yang mungkin biasanya sabar mendadak mudah kesal. Dia yang mungkin biasanya tabah mendadak mudah menangis. Dia yang mungkin biasanya enak diajak bicara diskusi. Segala hal mendadak isi pembicaraannya hanya seputaran hamil yang dialaminya. Jika dia merasa dimengerti, dia akan merasa nyaman menjalani kehamilannya. Basa-basi pun dia terima. Kata-kata manis dan perhatian apapun yang enak didengar. Yang penting bukan caci maki, bukan kata yang menyakiti hati. Ingat ya, Pep,
Ini yang dikandung adalah anakmu, juga karena sedihnya ibu akan. Jati sedihnya janin yang dikandung. Jati berbuat baik pada ibunya, tentunya terhitung berbuat baik pada titipannya juga.